Halo Teens, kita kembali berjumpa di dalam acara TIFC. Bersama saya Alco Safrantoni Astagusti, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari buku renungan Teen for Christ. Firman Tuhan saat ini yang akan kita renungkan bersama didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 sampai yang ke-40 yang kemudian menjadi sebuah tema menahan diri. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kembali kami dapatkan. Sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan kami mendengar dengan baik, memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan tersebut dapat menambah, memperlengkapi setiap perjalanan hidup kami untuk memiliki spiritualitas iman yang teguh kepada Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan saat ini hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi pusat perenungan kita akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 30, firman Tuhan mengatakan demikian. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, bayangkan jika ada seseorang yang memfitnah teman-teman dengan mengatakan pada banyak orang bahwa teman-teman telah melakukan suatu kesalahan, padahal teman-teman tidak pernah melakukan kesalahan itu. Perasaan apa yang akan muncul di dalam benak diri teman-teman? Mungkin teman-teman akan merasa kaget awalnya dan tidak terima dengan tuduhan atau fitnah tersebut. Dengan penuh keberanian, kemudian teman-teman ingin segera menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kondisi yang demikianlah yang sempat dihadapi oleh Rasul Paulus di Efesus. Demetrius, seorang tukang perak yang biasa membuat kuli-kulian demi Dewi Artemis dari perak, menimbulkan kericuhan di kota itu. Karena merasa pekerjaannya terancam karena pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di tempat tersebut dan membuat banyak orang menjadi percaya pada Tuhan, Demetrius lalu menghasut para tukang perak lainnya untuk bersama-sama memfitnah, menuduh, dan membuat kericuhan di kota tersebut. Sehingga kota tersebut menjadi ricuh, mereka menjadi ramai untuk menuduh Paulus dan hal itu membuat Paulus merasa terancam. Kemudian mereka pun beramai-ramai membuat ricuh dengan berkumpul di gedung kesenian kota. Dan saat itu Paulus ingin mendatangi mereka. Sepertinya Rasul Paulus berharap dapat menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga kericuhan di kota itu bisa reda. Namun murid-murid Paulus dan beberapa orang yang bersama-sama dengan dia menahan agar Paulus tidak pergi ke tempat tersebut. Dan pada akhirnya kerumunan orang itu dibubarkan oleh panitera kota. Paulus bermaksud baik saat ia mau menjumpai orang banyak itu. Namun tindakan itu tidak dapat dilakukan. Dalam keadaan hati yang dipenuhi kemarahan, orang banyak itu tidak akan mendengarkan, apalagi mau mempercayai kembali perkataan Paulus. Sikap yang dilakukan oleh Paulus dengan menahan diri untuk tidak datang ke tengah kerumunan itu bukanlah sebuah kekalahan. Sikap menahan diri yang juga kita lakukan untuk tidak menguapkan amarah kita juga bukan merupakan suatu kekalahan. Hal itu perlu kita lakukan sebab
memang karena dapat menahan diri, memberi ruang baik bagi dirinya sendiri untuk menenangkan hati dan melihat sebuah persoalan dengan lebih jernih, hal itu akan menolong kita untuk dapat menemukan solusi-solusi yang lebih tepat, teman-teman. Itulah juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dengan menahan diri, mengambil waktu sejenak, dan memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Dan tentunya kita harus mengandalkan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita disalahpahami, saat langkah kita untuk menyatakan kebenaran juga harus terhenti atau tidak disertai oleh hikmat, carilah cara dan waktu yang tepat untuk menyatakannya. Ketahuilah kapan kita harus menahan diri dan melakukan pembelaan diri agar usaha kita untuk menyatakan kebenaran itu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar saat ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk menjadi orang yang berhikmat. Dalam arti ketika kami dituduh, ketika kami difitnah, dan kami ingin menjelaskan tentang kebenarannya, Tuhan mengingatkan kami bahwa hal itu perlu dilakukan dengan sebuah seni, dengan sebuah cara yang tepat, sehingga kebenaran yang akan kami sampaikan, kebenaran yang akan kami tegakkan dapat ternyatakan, dapat tersampaikan dengan baik. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, yang mengingatkan kami selalu, dan memampukan kami untuk melakukan hal ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami ingin menyerahkan aktivitas kami tersebut hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.